ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 jam 16.53. Ditandatangani Ketua Sementara Lewis dan kepada yang sudah dipilih atau yang sudah terpilih mohon hadir ke depan. Ya, kepada Pak Richard, terima kasih, silakan dulu. Skor disambut. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Kami sepakat pada kesempatan ini saya Ketua Ketuanya di Sinaga menjadi Ketua Majelis Kedua di sini merangkap anggota, sedangkan Sekretaris Martu Pasinaga, anggota Martu Pasinaga, anggota Lewis Sinaga. Kita akan melanjutkan ke persidangan berikutnya adalah tentang tata tertib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita baca dengan seksama tata tertib ini yang sudah dirancang. Apabila ada yang mau ditambah dikurangi, mari kita tambah dan kurangi. Ketentuan umum di dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan musyawarah cabang, saya rasa dan seterusnya. Tugas dan wewenang sudah kita mengerti, peserta dan peninjau. Musyawarah cabang dihadiri oleh peserta dan peninjau. Peserta musyawarah cabang adalah A. Penasehat PPTSB Cabang Palembang periode 2020-2024, Pengurus Cabang PPTSB periode 2020-2024 Palembang masing-masing berjumlah 3 orang. D. Utusan pengurus wilayah sebanyak dan memilih. 2. Peserta dan peninjau wajib menjaga tertibnya acara dan mengikuti sidang-sidang. 3. Mengajukan pertanyaan, usul dan atau pendapat baik secara lisan maupun tulisan. 4. Peserta dan peninjau mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, sumbangan pemikiran yang bersifat membangun tanpa tekanan dari pihak manapun yang penggunaannya diatur oleh pimpinan sidang. Jelas? Jelas. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus disusun secara singkat serta jelas untuk disampaikan melalui pimpinan sidang. Kedua, apabila dipandang perlu, bentuk, isi dan sifat pertanyaan pendapat penanya pengusul dapat diperjelas oleh pimpinan sidang. 3. Pimpinan sidang berhak mengambil kesimpulan atas pertanyaan pendapat peserta dan peninjau. Jelas? Pasal 6. Setiap peserta dan peninjau wajib menjadi salah satu anggota Komisi Musat 3 sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. 2. Jumlah anggota masing-masing komisi disusun secara proporsional. 3. Seluruh peserta dan peninjau wajib mematuhi segala ketentuan yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana Musat PPTSB. Ini standar Musat, harus ada komisi. Tetapi mengingat waktu dan kesempatan, ini kita anggap nanti kita masukkan ke langsung pleno. Tetapi untuk yang satu ini cukup jelas. Nanti soal yang tadi, yang kedua saya bilang itu nanti kita diskusikan. Tetapi untuk konteks ini jelas supaya saya kasih latar belakangnya. Kenapa nanti tidak ada komisi? Tapi nanti kalau ada desakan komisi tetap ada komisi. Nah sekarang untuk poin ini cukup jelas. Alat kelengkapan pusat terdiri dari 1. Pengarah panitia penyelenggara, 2. Panitia penyelenggara, 3. Pimpinan sidang paripurna, 4. Pimpinan sidang komisi, 5. Komisi-komisi, 6. Tim editing hasil-hasil persidangan pusat 3, 7. Formatur. Oke, yang nomor 6 ternyata perlu tulis. Kami minta guru kami hasil sidang komisi dan seterusnya. Pasal 12 jumlah anggota masing-masing komisi dan seterusnya. Bab 7. Musyawarah dan rapat-rapat. Musyawarah dan rapat-rapat pusat terdiri dari sidang komisi, sidang paripurna, dan rapat formatur. Jelas? Sidang komisi bertugas dan seterusnya. Pasal 15. Setiap sidang paripurna dipimpin oleh pimpinan sidang berjumlah 3 orang yang terdiri dari unsur peserta dari pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus sektor, yang terdiri dari unsur pengurus wilayah 1 orang, unsur pengurus cabang 1 orang, unsur pengurus sektor 1 orang sudah terjadi. Pimpinan sidang berkewajiban memimpin persidangan
agar tetap dalam suasana kebersamaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pembicaraan perwakilan untuk mufakat, berusaha mempertemukan pendapat, menyimpulkan pembicaraan, mendudukkan persoalan serta meluruskan pembicaraan sesuai acara persidangan. Jelas? Pimpinan sidang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota. Pimpinan sidang merupakan satu kesatuan kolektif kolegial. Tata cara berbicara. Pasal 17.1. Demi ketertiban dan kelancaran persidangan, peserta dan peninjau berbicara secara bergilir setelah mendapat izin dari ketua sidang. 2. Juru bicara ditunjuk dari dan oleh peserta atau peninjau yang bersangkutan. Juru bicara peserta berbicara atas nama utusan yang diwakilinya. Juru bicara peninjau berbicara atas nama utusan yang diwakilinya. Jelas? Pasal 18. Ketentuan mengenai waktu dan lamanya bicara diatur oleh pimpinan sidang. Bila mana pembicara melampaui batas waktu yang ditetapkan, pimpinan sidang memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya dan pembicara harus mentaati peringatan itu. Jelas? Sebelum berbicara, setiap pembicara supaya mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada pimpinan sidang. Pembicara yang belum mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak berhak berbicara kecuali bila menurut pimpinan sidang ada alasan-alasan yang dapat diterima. Jelas? Jelas? Setiap peserta dapat menyampaikan interupsi untuk 1. Memintakan penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya mengenai soal yang dibicarakan. 2. Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan. 2. Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok-pokok pembicaraan, maka pimpinan sidang dapat memperingatkan dan meminta supaya kembali kepada pokok pembicaraan. Kedua, penyimpangan dari pokok pembicaraan kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 20 pasal ini tidak diperkenankan. Pasal 23, apabila seorang pembicara dalam sidang mempergunakan kata-kata yang menyinggung harkat pribadi seseorang atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, pimpinan sidang dapat memberikan nasihat dan memperingatkan supaya pembicara tertib kembali. 2. Dalam hal demikian, pimpinan sidang memberi kesempatan kepada pembicara yang bersangkutan untuk menarik kembali kata-kata yang menyebabkan dia diberi peringatan. Jelas? Pasal 24. Apabila seorang peserta atau peninjau melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban sidang, pimpinan sidang memperingatkan agar peserta atau peninjau tersebut menghentikan perbuatannya itu. 2. Jika peringatan tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak diindahkan, pimpinan sidang dapat menyuruh utusan peserta atau peninjau tersebut untuk meninggalkan ruang sidang. Jelas? Quorum dan tata cara pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam sidang paripurna dilakukan berdasarkan azas demokrasi, azas persaudaraan, semangat gotong royong dan musyawarah untuk mufakat, dengan tidak menutup kemungkinan dilakukan pemungutan suara atau voting. Jelas? Sidang komisi dan sidang pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah plus 1 dari jumlah peserta sebagaimana diatur dalam pasal 3 tata tertib ini. Pasal 27, setiap sidang pleno memerlukan quorum seperti tersebut dalam pasal 25 tata tertib ini. 2. Apabila hal dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak mencapai, maka dapat ditunda paling banyak 2 kali dengan selang waktu paling lama 30 menit. 3. Apabila setelah 2 kali penundaan masih juga hal tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini belum tercapai, maka sidang dianggap memiliki quorum dan dapat mengambil keputusan. Jelas? Pasal 28, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam sidang yang memiliki quorum. B. Disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir. Apabila di dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak diperoleh hasil yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang. Jelas? Laporan pertanggungjawaban pengurus cabang wajib mempergunakan hak jawab di depan sidang paripurna. 2. Hak jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibuat secara tertulis dan dibacakan oleh ketua cabang atau yang ditunjuk di depan sidang paripurna. 3. Setelah hak jawab dibacakan di depan sidang paripurna, maka selanjutnya laporan pertanggungjawaban pengurus PPTC cabang Palembang periode 2020-2024 berikut pemandangan umum yang disampaikan ketua sektor Palembang diserahkan kepada komisi yang ditugaskan untuk itu. 4. Penilaian konkret terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus cabang PPTC Palembang dilakukan oleh komisi yang bertugas untuk itu dan hasilnya dilaporkan dalam sidang paripurna. 5. Laporan hasil penilaian komisi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 oleh pimpinan sidang paripurna ditawarkan kepada peserta peninjau apakah diterima atau ditolak, yang selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan. Jelas? Tata cara pemilihan ketua cabang. Penjaringan bakal ketua cabang. Bakal calon ketua cabang pengurus PPTC Palembang periode 2024-2025 harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1.
putra marga Sinaga yang sudah berkeluarga. 2. Sudah berumur serta rendahnya 30 tahun pada saat pemilihan. 3. Berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Mempunyai pekerjaan tetap dan atau mempunyai penghasilan tetap. 5. Berdedikasi tinggi dan bermoral tidak tercela. 6. Mempunyai pengalaman mengelola organisasi dan punya waktu yang cukup dan atau punya kemampuan membagi waktu untuk memimpin PPTSB cabang Palembang. 7. Sudah pernah menjadi pengurus PPTSB sekurang-kurangnya di tingkat sektor. 8. Mempunyai kepribadian yang bertanggung jawab atas segala risiko pekerjaan. Jelas? Pasal 32. Yang memiliki hak suara. A. Setiap sektor memiliki satu hak suara. B. Penasehat cabang demisioner memiliki satu hak suara. C. Pengurus cabang demisioner memiliki satu hak suara. D. Pengurus wilayah Sumatera Selatan memiliki satu hak suara. 2. Usulan bakal calon ketua diajukan oleh utusan sektor. 3. Setiap sektor berhak mengajukan 3 orang usulan bakal calon. 4. Bakal calon ketua cabang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 1 suara. 5. Apabila bakal calon ketua cabang tidak ada yang memiliki kriteria sebagaimana disebutkan dalam poin 4 tersebut di atas, maka pengajuan bakal calon ketua cabang diulang sampai ada yang memenuhi syarat. 6. Apabila dalam pemilihan bakal calon ketua cabang ada yang langsung mendapat dukungan 50% plus 1, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon tunggal dan diajukan ditetapkan sebagai calon terpilih secara aklamasi. Jelas? Pengesahan bakal calon ketua cabang. 1. Setiap bakal calon yang sudah memenuhi persyaratan dimintakan kesediaannya untuk menjadi calon ketua cabang. 2. Apabila calon ketua cabang hanya terdiri dari 1 orang, maka calon tersebut dinyatakan sebagai ketua cabang terpilih secara aklamasi. Jelas? Pemilihan calon ketua cabang. Pemilihan ketua cabang dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut. 1. Apabila calon ketua cabang lebih dari 1 orang, maka dilakukan musyawarah dan mufakat untuk menentukan ketua cabang. 2. Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat, maka dilakukan pemilihan dengan pemungutan suara dengan sistem tertutup. 3. Pemilihan dilaksanakan dengan 1 sektor 1 suara, penasehat demisioner 1 suara, pengurus cabang demisioner 1 suara, dan pengurus wilayah 1 suara. 4. Masing-masing pemilih hak suara memilih salah satu calon ketua cabang. Jelas? Apabila ada salah satu ketua cabang memperoleh suara lebih dari 50%, maka dinyatakan sebagai ketua cabang terpilih. 2. Apabila seluruh calon tidak ada yang mencapai jumlah suara lebih dari 50%, maka dilaksanakan pemilihan putaran kedua dengan hanya menyertakan calon ketua cabang yang memperoleh suara terbanyak 1 pertama dan suara terbanyak kedua. 3 calon ketua cabang yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai ketua terpilih. Jelas? Pengesahan ketua cabang terpilih. Calon ketua cabang terpilih disahkan menjadi ketua cabang terpilih PPTSB Palembang periode 2024-2028 dengan keputusan nomor 3 dan berlaku efektif sejak pelantikan pada tanggal 8 Februari 2024. Pasal 38 pemilihan formatur. Ketua dan anggota tim formatur berjumlah 5 orang. 2. Ketua cabang terpilih otomatis menjadi ketua tim formatur untuk menyusun susunan dan komposisi pengurus cabang PPTSB Palembang periode tahun 2024-2028. 3. Anggota formatur lainnya terdiri dari A. Unsur penasehat PPTSB cabang Palembang periode 2020-2024 demisioner 1 orang. B. Unsur pengurus PPTSB cabang Palembang periode 2020-2024 demisioner 1 orang. C. Unsur pengurus sektor 1 orang. D. Unsur pengurus wilayah 1 orang. Jelas? Penetapan susunan dan komposisi pengurus cabang periode 2024-2028. 1. Ketua cabang PPTSB Palembang terpilih ketua formatur bersama-sama anggota formatur menyusun komposisi dan personalitas pengurus cabang PPTSB Palembang periode 2024-2028. Dalam hal menyusun susunan dan komposisi pengurus cabang PPTSB periode 2024-2028 agar memperhatikan masukan dari perwakilan sektor-sektor. Jelas? Pasal 40. Susunan lengkap komposisi dan personalitas pengurus cabang PPTSB Palembang periode 2024-2028 akan diumumkan formatur sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan. Struktur dan jumlah kepengurusan pengurus cabang PPTSB Palembang termasuk ketua cabang didasarkan pada ADART PPTSB. Jelas? Risalah. Untuk setiap sidang dibuat risalah yang dibagikan kepada peserta, yakni laporan jalannya sidang secara tertulis dan seterusnya, peraturan peralihan dan seterusnya, ketentuan penuntut dan seterusnya dan seterusnya. 5.
dibuka kesempatan untuk memberikan masukan kalau ada yang mau dikoreksi. Kalau tidak ada, supaya kita ketok. Silakan Pak dari Sako. Kami mau menanyakan tentang pasal 31 dan kalau cepat dan saling. Pasal 31 yang penurun penjaringan bakal ketua cabang 1, 2 sampai 8 itu sudah oke, tapi yang ke-9 kami mau tanya, seandainya calon yang telah ditulis dari masing-masing sektor telah tertulis dan diberikan kepada panitia, seandainya yang bersangkutan tidak hadir, apakah disahkan itu? Yang tadi itu nanti kita kumpul, sudah itu nanti masuk ke dalam proses pemilihan, kita nanti skorsing. Setelah skorsing nanti, itu tadi hanya gambaran. Kami nanti akan melakukan pertemuan majelis ketua dengan ketua calon demisioner, dengan ketua wilayah, dengan salah satu penasehat, akan melihat bagaimana petanya. Ya, seandainya nanti di antara yang sudah ditulis itu yang dibicarakan seperti bilang tadi, tidak ada orangnya di tempat, Dengan sendirinya batal. itu yang mau tanya. Karena dengan tata tertib tadi batal. Jadi itu sudah disosialisasikan dan di tata tertib tadi ada yang berhak dipilih dan memilih itu yang hadir. Ada tadi pasal berapa ya? Pasal berapa? Ada lah tadi. Dari penjaringan bakal ketua cabang. Makanya saya tanya itu bagaimana kalau yang ditulis oleh cabang sektor masing-masing tidak hadir pada saat ini. Makanya kami tanyakan supaya jangan nanti menjadi persoalan di kemudian hari. Artinya yang ditulis itu semua harus hadir pada saat ini, tidak bisa tidak hadir, harus hadir. Oke, terima kasih. Karena nanti masih ditanya orangnya mau apa tidak. Bab 4, hak dan kewajiban peserta dan peninjau. 1. Peserta berhak untuk dipilih dan memilih. Artinya kalau tidak peserta nggak berhak dengan sendirinya. Ya, terjemahannya kan begitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa sekarang ini berdiskusi hanya memperjelas saja, tidak merubah lagi karena tadi sudah diketuk semua. Tuh, mas siapa tahu ada yang perlu kita jelaskan lagi, siapa tahu. Tapi kalau memang nggak ada lagi, biar kita selesaikan. Ada lagi? Lanjut. Ada lagi, Bapak Ibu sekalian? Sudah jelas. Sudah jelas. Lanjut. PPTSD Palembang nomor 004 Mustak 3 PPTSD PLB garing 11 Romawi garing 2023 tentang tata tertib musyawarah Sabang 3 PPTSD Palembang dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Musyawarah Sabang 3 PPTSD Palembang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Mustak 3 PPTSD Palembang tentang tata tertib Mustak PPTSD Palembang tahun 2023 pasal 1 mengesahkan tata tertib musyawarah Sabang 3 PPTSD Palembang adalah sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Pasal 2, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila mana terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang pada hari tanggal Minggu 26 November 2023 jam 17.17. Musyawarah Sabang 3 Persatuan Kumparan Tugas Sinaga Derbur PPTSD Palembang, pimpinan sidang Situa Tirtonia di Sinaga ditandatangani, Ketua Merangkap Anggota Martupa Sinaga, Sekretaris Merangkap Anggota ditandatangani, Reus Sinaga anggota ditandatangani. Tepuk tangan. Laporan pertanggungjawaban pengurus cabang PPTSD Palembang periode tahun 2020-2024. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian kami persilakan. Do kasniro haro hiteso marpugo pepano puta tugas tenaga do boru ngadong di kota Palembang terkhusus mai tu akademang dainang do ngatu nami do guru nami naga bedohot na ikut serta di musyawarah Sabang Palembang do
pertanggungjawaban yang kami akan utarakan kepengurusan PPTSB 2020-2024. Jadi kebetulan satu tanggal 10 lebih laporaku. Selama perdelan ni ulang nami di Naubak tahun terakhir. Laporan pertanggungjawaban Ketua PPTSB Palembang atau masa bakti kepengurusan masa bakti periode 2020 sampai 2024. Laporan kemajuan pembayaran iuran PPTSB cabang Palembang ada kemajuan. Iuran tahun 2020 kebetulan pada saat ini COVID 8 bulan waktu itu 8 bulan 317 kakak